Baik, sejauh pembelajaran kita sampai sini, kita sudah mendapat banyak pengetahuan baru, mulai dari dasar-dasar risiko, arsitektur ISO 31000, prinsip manajemen risiko, hingga kerangka kerja manajemen risiko. Sekarang saatnya kita membahas komponen yang terakhir, yaitu proses manajemen risiko. Dalam pembahasan proses manajemen risiko ini, pembahasan yang kita lakukan akan sedikit berbeda, di mana jika pada video sebelumnya membahas teori-teori, maka pada bab ini pembahasan kita akan lebih praktis dan konkret. Sebelum kita bahas lebih lanjut, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa komponen-komponen proses manajemen risiko memiliki cakupan terhadap satu buah risiko secara spesifik. Jadi, perbedaan komponen proses manajemen risiko dengan komponen prinsip kerangka kerja adalah seperti ini. Satu prinsip manajemen risiko dapat berlaku dan diterapkan oleh seluruh organisasi. Lalu, satu organisasi hanya akan memiliki satu kerangka kerja manajemen risiko. Tapi, apabila organisasi kita memiliki 100 risiko, maka idealnya kita harus melaksanakan 100 proses manajemen risiko. Adapun definisi proses manajemen risiko menurut ISO 31000 adalah suatu penerapan sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik pada aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, serta penilaian, perlakuan, pemantauan, peninjauan, pencatatan, dan juga pelaporan risiko. Secara sederhana, kita dapat memahami cara kerja proses manajemen risiko dengan melihat pada gambar berikut. Pada gambar ini, terdapat dua jenis komponen pada proses manajemen risiko, yaitu komponen utama dan juga komponen pendukung. Komponen utama manajemen risiko terdiri dari ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Lalu penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, dan juga perlakuan risiko. Kemudian, komponen pendukung pada proses manajemen risiko ini terdiri dari komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan tinjauan, serta pencatatan dan pelaporan. Menurut ISO 31000, komponen utama manajemen risiko harus diterapkan secara sistematis dan berurutan. Sedangkan komponen pendukung harus selalu diterapkan setiap kali kita melaksanakan komponen utama proses manajemen risiko. Jadi, kita harus melaksanakan komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan tinjauan, serta pencatatan dan pelaporan setiap kali kita melaksanakan penentuan ruang lingkup, konteks, kriteria, dan penilaian risiko serta perlakuan risiko. Mari kita lanjut ke video berikutnya untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai masing-masing komponen pada proses manajemen risiko. Komunikasi dan konsultasi. Proses komunikasi dan konsultasi merupakan komponen pendukung yang harus selalu diterapkan pada setiap tahapan utama proses manajemen risiko. Kita dapat mengandaikan proses komunikasi dan konsultasi ini sebagai pelumas yang dapat melancarkan implementasi proses manajemen risiko. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu apa sih yang membedakan antara komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dalam konteks manajemen risiko berbasis ISO 31000 memiliki sifat satu arah, di mana memiliki tujuan untuk memberikan informasi. Bentuk komunikasi dapat berupa laporan, hasil pencatatan, hasil perhitungan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, konsultasi dalam konteks ini memiliki sifat dua arah yang bertujuan untuk memperoleh feedback serta solusi terhadap setiap permasalahan yang dialami saat ini. Contoh bentuk konsultasi antara lain dapat berupa rapat, diskusi, FGD, dan lain sebagainya. Di dalam penerapan manajemen risiko, proses komunikasi dan konsultasi ini bertujuan untuk antara lain
Yang pertama adalah untuk menyatukan beragam area keahlian pada setiap tahap proses manajemen risiko. Lalu yang kedua adalah untuk memastikan berbagai pandangan telah dipertimbangkan dengan memadai saat menentukan kriteria risiko dan saat mengevaluasi risiko. Kemudian yang ketiga adalah untuk memberikan informasi yang memadai untuk memfasilitasi pengawasan risiko dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu untuk membangun rasa keterlibatan dan kepemilikan pada seluruh pemangku kepentingan yang relevan terpengaruh oleh risiko. Nah, mekanisme atau tata cara dalam melakukan komunikasi dan konsultasi dalam praktik manajemen risiko sebaiknya ditetapkan di awal, khususnya saat penyusunan kerangka kerja. Hal ini dilakukan agar saat kita melaksanakan praktik pengelolaan risiko, kita sudah tahu siapa saja yang harus dikomunikasikan dan kepada siapa kita dapat melakukan konsultasi. Salah satu metode umum yang sering digunakan dalam menyusun mekanisme komunikasi dan konsultasi adalah RACI Matrix. RACI Matrix adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consultative, dan Involved. Responsible menunjukkan pemangku kepentingan mana yang bertanggung jawab secara langsung dalam praktik pengelolaan risiko. Lalu, accountable menunjukkan siapa yang memiliki akuntabilitas terhadap risiko tertentu yang memiliki kehendak untuk memodifikasi pengambilan keputusan pada cakupan tertentu. Selanjutnya, consultative yang menunjukkan seluruh pemangku kepentingan yang dapat diajak berkonsultasi dalam ruang lingkup risiko tertentu. Dan yang terakhir adalah involved, yang menunjukkan siapa saja pihak yang perlu diinformasikan terkait hasil dari setiap tahapan pengelolaan risiko. Dalam penyusunan RACI Matrix, kita dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, menentukan siapa saja pemangku kepentingan yang relevan terkait penanganan risiko yang akan kita lakukan. Tuliskan sebanyak-banyaknya pemangku kepentingan yang benar-benar relevan dalam praktik pengelolaan risiko. Lalu, tentukan juga peran dan tanggung jawab dari masing-masing pemangku kepentingan tersebut. Melalui adanya matriks ini, kita bisa menghindari peran yang tumpang tindih antara satu pemangku kepentingan dengan yang lainnya, serta untuk mengakomodasi pandangan, pengetahuan, dan masukan dari pihak-pihak yang dilibatkan selama proses pengelolaan risiko. Kemudian, apa output dari proses komunikasi dan konsultasi ini? Jawabannya adalah tergantung pada tahap apa proses ini dilaksanakan. Jika pada tahap penentuan, ruang lingkup, konteks, dan kriteria, keluaran dari proses ini dapat menghasilkan suatu kriteria risiko. Lalu, jika diterapkan pada tahap evaluasi risiko, maka keluarannya adalah keputusan terkait risiko mana saja yang perlu diberikan perlakuan lanjutan. Dan begitu juga dengan komponen proses yang lainnya. Ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Semua batasan dan tujuannya harus jelas. Inilah inti dari penentuan ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan setiap proses manajemen risiko yang dilakukan sudah relevan dan sesuai dengan kebutuhan, disertai dengan penilaian risiko yang efektif dan perlakuan risiko yang memadai. Pada tahap ini, Anda perlu melakukan beberapa hal. 1. Menetapkan ruang lingkup proses manajemen risiko. Aktivitas ini dapat diartikan bahwa kita perlu mempertimbangkan keselarasan antara sasaran, sumber daya, dan sistem manajemen risiko dalam proses manajemen risiko di organisasi kita. Contoh konkretnya adalah ketika menetapkan ruang lingkup manajemen risiko, kita dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, visi misi organisasi atau KPI yang kita miliki. Yang kedua, hasil keluaran yang diharapkan dari setiap langkah yang kita ambil. Yang ketiga, waktu, lokasi, serta pengecualian khusus yang perlu ditetapkan. Dan yang keempat,
alat dan teknik penilaian risiko yang sesuai. Yang kelima, sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah keterhubungan terhadap proyek, proses bisnis, dan aktivitas lain. Selanjutnya, yang kedua adalah memahami konteks internal dan eksternal organisasi. Konteks internal dan eksternal merupakan lingkungan di mana organisasi berada untuk menentukan dan mencapai sasarannya. Aktivitas ini penting sekali dilakukan agar, pertama, manajemen risiko dilakukan dalam konteks sasaran dan aktivitas organisasi kita. Kemudian, yang kedua, agar proses identifikasi risiko dapat berjalan dengan efektif karena segala hal yang tercakup dalam konteks internal dan eksternal dapat menjadi sumber risiko. Dan yang terakhir, agar tujuan dan ruang lingkup proses manajemen risiko dapat dipastikan sesuai dengan sasaran organisasi secara keseluruhan. Berikut ini adalah contoh dari konteks internal dan eksternal organisasi PT Angkasa Pura II. Oke, tahap yang terakhir adalah menetapkan kriteria risiko. Kriteria risiko merupakan suatu acuan atau standar ukuran untuk menentukan seberapa besar tingkat suatu risiko. Lalu, untuk menentukan pemeringkatan risiko serta untuk mengetahui juga apakah suatu risiko memerlukan kendali tambahan atau tidak. Adapun tujuan dari penetapan kriteria risiko ini adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan ketika organisasi kita telah memiliki kriteria risiko. Yang pertama, kita dapat menentukan besaran tingkat konsekuensi dan kemungkinan kejadian suatu risiko secara tepat, serta menghindari adanya subjektivitas dalam penentuan tingkat eksposur risiko. Dan yang kedua, kriteria risiko dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu risiko memerlukan pengendalian tambahan agar risiko tersebut berada pada tingkat yang dapat diterima. Dan yang ketiga, kriteria risiko digunakan untuk menentukan prioritas risiko, yaitu mengenai risiko mana saja yang perlu ditangani lebih dulu berdasarkan peringkat risiko. Inilah contoh kriteria konsekuensi yang disusun berdasarkan kategori keuangan dan waktu, yang diturunkan ke dalam beberapa jenis konsekuensi, serta dibagi berdasarkan 5 tingkat keparahan dari konsekuensi tersebut. Selanjutnya adalah contoh kriteria kemungkinan kejadian yang dapat berbentuk kriteria kualitatif dan kuantitatif. Kita dapat menggunakan keduanya secara bersamaan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian, contoh kriteria tingkat risiko, yaitu kriteria yang menggambarkan nilai exposure risiko, yaitu nilai perkalian antara tingkat konsekuensi dan tingkat kemungkinan kejadian. Kriteria tingkat risiko ini merupakan penggabungan antara dua kriteria sebelumnya, yaitu kriteria konsekuensi dan kemungkinan kejadian, di mana ini digunakan untuk mengetahui daya pengaruh risiko terhadap pencapaian sasaran. Nah, karena pada dua contoh kriteria sebelumnya kita menggunakan skala 1 sampai 5 tingkat keparahan, maka kriteria tingkat risiko ini akan memiliki skala 1 sampai 25 yang diturunkan ke dalam 3 kategori keparahan. Dan yang terakhir adalah contoh dari kriteria efektivitas kendali. Kriteria ini pun dapat berupa kualitatif ataupun kuantitatif untuk mengetahui seberapa baik kendali atau kontrol yang dimiliki organisasi. Oke, setelah ruang lingkup, konteks, dan kriteria didefinisikan secara jelas, kita sudah dapat mulai melaksanakan proses manajemen risiko selanjutnya, yaitu proses penilaian risiko. Setelah selesai memahami ruang lingkup, konteks, dan kriteria, pada materi ini kita akan membahas tentang proses penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis risiko, dan mengevaluasi risiko. Di mana dalam rangka melakukan proses penilaian risiko,
kita dapat menggunakan alat bantu berupa 41 teknik penilaian risiko berdasarkan SNI ISO 31010 tahun 2019. Baik, mari kita bahas dari tahapan pertama proses penilaian risiko, yaitu proses identifikasi risiko. Proses identifikasi risiko merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk menemukan, mengenali, dan menguraikan setiap risiko yang dapat membantu atau menghalangi pencapaian sasaran organisasi. Hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam mengidentifikasi risiko antara lain adalah penyebab risiko dan peristiwanya, ancaman dan peluang, perubahan konteks eksternal dan internal, indikator dari timbulnya sebuah risiko atau key risk indicator, konsekuensi dan dampak risiko terhadap sasaran, batasan pengetahuan dan kekintalan informasi, serta bias, asumsi, norma, persepsi, dan kepercayaan pihak yang terlibat dan relevan. Proses identifikasi risiko sebaiknya dilakukan oleh organisasi dengan tidak membeda-bedakan apakah sumber atau penyebab risiko dapat dikendalikan atau tidak. Pada tahapan ini juga, tujuan kita adalah untuk mengidentifikasi sebanyak-banyaknya risiko yang mempunyai dampak terhadap pencapaian sasaran organisasi kita. Kata kunci dari proses identifikasi adalah menemukan, mengenali, dan menguraikan risiko yang relevan sebanyak-banyaknya. Kata sebanyak-banyaknya bermaksud untuk mendorong organisasi untuk tidak membatasi jumlah risiko pada saat proses identifikasi dilakukan. Sebagai contoh, organisasi A akan melakukan proses identifikasi risiko dengan menetapkan sasaran bahwa risiko harus ditemukan sebanyak 20 risiko. Kasus ini menceritakan praktik identifikasi risiko yang salah, karena mungkin saja organisasi A terpapar lebih dari 20 risiko. Atau mungkin bisa juga terjadi kasus sebaliknya. Organisasi menemukan jumlah risiko yang harus ditemukan lebih banyak daripada risiko aktual yang dapat terjadi. Dalam praktiknya, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko, antara lain adalah brainstorming, interview, nominal group teknik, risk checklist, dan sebagainya. Lebih lanjut, perlu juga diperhatikan bahwa setiap metode yang tertera pada dokumen Teknik Asesmen Risiko SNI ISO 31010 tahun 2019 sebaiknya kita gunakan berdasarkan kebutuhan organisasi kita. Sebagai contoh, jika kita ingin fokus pada pemilik risiko, kita dapat memakai Risk Breakdown Structure. Sedangkan jika berfokus pada para pemangku kepentingan, maka gunakanlah Stakeholder Analysis. Atau, jika kita ingin menjurus pada proses bisnis, maka kita dapat menggunakan teknik Ishikawa Diagram, Business Impact Analysis, atau Failure Modes and Effects Analysis. Setelah memahami apa yang organisasi hadapi berdasarkan proses identifikasi risiko, selanjutnya kita perlu mengukur segawat dan sekuat apakah risiko yang dihadapi tersebut. Hal itulah yang akan dibahas pada bagian selanjutnya, yaitu proses analisis risiko. Penilaian risiko, analisis risiko. Tujuan dari analisis risiko adalah untuk memahami sifat risiko dan karakteristiknya, termasuk juga dengan tingkat risikonya. Pada tahap ini, kita akan menggunakan keluaran dari tahapan identifikasi risiko sebelumnya, yaitu daftar risiko. Kemudian, secara definisi, analisis risiko merupakan proses untuk menentukan besaran tingkat atau seringkali disebut dengan besaran exposure dari sebuah risiko, dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dan juga konsekuensinya. Sederhananya, besaran exposure risiko dapat kita peroleh dengan cara mengalihkan tingkat kemungkinan dan juga tingkat konsekuensi dari suatu risiko. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan tingkat kemungkinan dan juga tingkat konsekuensi suatu risiko yang telah teridentifikasi? Kemungkinan terjadinya suatu risiko dapat direpresentasikan melalui kemungkinan kejadian atau jumlah kejadian suatu risiko per periode tertentu.
Sedangkan konsekuensi risiko dapat direpresentasikan melalui banyak hal, misalnya nilai kerugian, reputasi, tuntutan hukum, dan lain-lain. Perlu diperhatikan juga bahwa satu peristiwa risiko dapat memiliki banyak penyebab, banyak dampak, dan dapat memengaruhi lebih dari satu sasaran sekaligus. Jadi, sangat penting untuk selalu menentukan tingkat kemungkinan dan konsekuensinya. Kemudian, dalam analisis risiko juga terdapat dua terminologi yang sering digunakan, yaitu risiko inherent dan risiko residual. Risiko inherent adalah risiko tanpa adanya upaya suatu pengendalian, sedangkan risiko residual adalah risiko dengan memperhitungkan upaya pengendalian. Misalnya, Anda adalah front officer baru di PT Angkasa Pura II. Anda memiliki sasaran untuk melayani dan menjawab segala pertanyaan pengunjung yang berkaitan dengan penerbangan. Karena Anda belum menyelesaikan training untuk karyawan baru, terdapat kemungkinan Anda mengalami kesulitan dalam menjawab 10 jenis pertanyaan pengunjung. Nah, ketidakmampuan Anda dalam menjawab 10 jenis pertanyaan tersebut adalah risiko inherent Anda sebagai front officer baru. Sedangkan, jika Anda telah menerapkan pengendalian dengan cara menyelesaikan training karyawan baru, namun di masa mendatang tetap muncul suatu pertanyaan sulit yang tidak mampu Anda selesaikan, nah, satu pertanyaan sulit ini adalah risiko residual Anda. Yang perlu diperhatikan adalah risiko residual akan selalu ada, namun dampaknya tidak akan separah ketika Anda belum menerapkan kendali apapun. Selanjutnya, mari kita pelajari bagaimana proses melakukan analisis risiko. Semuanya dimulai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Berdasarkan sasaran ini, lakukan identifikasi risiko dengan mempertimbangkan ruang lingkup, konteks, dan kriteria organisasi kita. Kemudian, berdasarkan kriteria kemungkinan dan juga kriteria konsekuensi yang telah ditetapkan sebelumnya, tentukanlah tingkat kemungkinan kejadian dan tingkat dampak dari setiap risiko yang telah teridentifikasi. Dapatkan tingkat keparahan risiko dengan cara mengkalikan kemungkinan dan juga konsekuensinya. Sampai di sini, kita akan mendapatkan daftar risiko, lengkap dengan tingkat kemungkinan, konsekuensi, dan besaran exposure risikonya. Berdasarkan besaran exposure, berikan peringkat tertinggi pada risiko yang memiliki exposure terbesar dan mendesak untuk diberikan perlakuan risiko. Setelah itu, kita dapat memposisikan seluruh risiko ke dalam tabel peta risiko seperti contoh berikut. Nah, peta risiko merupakan keluaran dari proses analisis risiko ini. Jika kita telah memiliki peta risiko terhadap sasaran yang ingin kita capai, maka dapat dinyatakan bahwa proses analisis risiko yang kita lakukan ini telah selesai. Penilaian risiko, evaluasi risiko. Setelah kita menyelesaikan analisis risiko, maka sekarang saatnya untuk melakukan evaluasi risiko. Untuk melaksanakan proses ini, kita membutuhkan peta risiko yang sudah ditentukan pada tahapan analisis risiko sebelumnya. Jika demikian, apa sih tujuannya evaluasi risiko? Tujuannya adalah untuk mendukung keputusan terhadap risiko yang telah dianalisis. Adapun keputusan tersebut dapat berupa keputusan untuk tidak melakukan tindakan apapun lebih lanjut, keputusan untuk mempertimbangkan opsi perlakuan risiko, keputusan untuk melakukan analisis lanjutan dengan tujuan memahami risiko dengan lebih baik lagi, keputusan untuk memelihara pengendalian yang ada, atau justru pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan kembali sasaran yang dimiliki. Oke, sekarang kita kembali ke peta risiko yang sudah dibahas pada tahapan sebelumnya ya. Berdasarkan peta ini, kita dapat melihat sebaran risiko yang kita hadapi, serta mengetahui mana saja risiko yang perlu diberikan perlakuan atau tidak. Nah, untuk menentukannya, kita perlu merujuk kepada kriteria selera dan juga toleransi risiko, yang biasanya tercantum pada panduan penerapan atau kebijakan manajemen risiko organisasi kita.
Oleh karena itu, kita harus membuat kriteria evaluasi risiko yang dapat membantu pengambilan keputusan terhadap risiko di setiap tingkatan exposure-nya. Lalu, bagaimana cara membuat kriteria evaluasi risiko? Pertama-tama, mari kita asumsikan memakai peta risiko 5x5. Jika demikian, mari kita tentukan juga bahwa tingkatan risiko dikelompokkan ke dalam 5 kategori sebagai berikut. Kedua, mari kita tentukan interval exposure dari setiap risiko dengan menggunakan interval 1 sampai dengan 25. Dan tentukan kategorisasi risiko dari setiap tingkatannya seperti contoh berikut. Ketiga, tentukan tindakan yang akan diambil berdasarkan kategori yang telah ditentukan, seperti contoh berikut. Dengan demikian, kita dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi risiko pada tingkatan low dan apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi risiko pada tingkatan high. Secara keseluruhan, output dari tahapan evaluasi risiko ini adalah pengambilan keputusan terkait apakah suatu risiko akan diberikan tindak lanjut atau tidak, dengan mengacu pada kriteria evaluasi risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Perlakuan resiko. Sekarang, kita berada pada tahap di mana proses penilaian resiko telah selesai dilaksanakan semuanya. Sehingga saat ini kita akan membahas tentang perlakuan resiko. Perlakuan resiko bertujuan untuk memilih dan menerapkan opsi penanganan resiko. Tahapan ini pun mencakup proses iteratif dari formulasi dan seleksi opsi perlakuan resiko, perencanaan dan implementasi perlakuan risiko, penilaian efektivitas perlakuan yang dilakukan, pengambilan keputusan terkait apakah risiko tersisa dapat diterima atau tidak, dan pelaksanaan perlakuan lanjutan jika opsi sebelumnya tidak diterima. Lalu bagaimana cara menetapkan perlakuan risikonya? Terdapat 5 cara untuk melakukan hal tersebut, yaitu pertama adalah hasil peringkat risiko, yaitu memutuskan risiko mana saja yang akan diberikan perlakuan dengan mengacu pada hasil evaluasi risiko. Lalu yang kedua adalah strategi pemilihan perlakuan risiko. Di sini kita akan memilih opsi perlakuan risiko berdasarkan kriteria selera risiko. Setidaknya perlakuan risiko terbagi ke dalam 5 jenis, yaitu 1. Terima risiko. Hal ini berarti kita menerima resiko inherent yang akan kita hadapi, yakni hanya melakukan monitoring terhadap pengendalian yang sudah ada tanpa melakukan mitigasi tambahan apapun. 2. Tolak resiko. Menolak resiko berarti menolak juga sasaran yang ingin dicapai. Dengan memilih menolak resiko, berarti kita meniadakan resiko dengan cara meniadakan sasaran yang ingin dicapai. Dengan kata lain, kita sama sekali tidak melakukan proses bisnis yang melekat pada sasaran yang ingin dicapai, sehingga kita tidak jadi menghadapi resiko tersebut. 3. Mitigasi resiko, yaitu menurunkan tingkat kemungkinan resiko dan atau tingkat konsekuensinya. Jika kita memilih opsi ini, maka kita memilih untuk melaksanakan pengendalian terhadap resiko yang teridentifikasi. Misalnya, dengan cara meningkatkan keamanan data perusahaan untuk menurunkan kemungkinan risiko peretasan dan pencurian database perusahaan. 4. Berbagi risiko. Hal ini berarti kita membagi risiko kepada pihak lain. Contohnya, pihak eksternal seperti vendor, IT, asuransi, dan sebagainya. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa kita berbagi risiko, maka kita juga berbagi sasaran dan berbagi keuntungan pada saat yang bersamaan. Dan 5. Adalah eksploitasi risiko. Perlakuan risiko ini dilakukan untuk memperbesar exposure risiko, dalam rangka mencapai keuntungan yang lebih besar juga. Eksploitasi risiko sangat umum dilakukan pada risiko sisi atas, yang biasa ditemukan pada risiko strategis organisasi. Baik, tahap berikutnya adalah rencana perlakuan risiko, yaitu melakukan persiapan untuk pelaksanaan penanganan risiko. Misalnya, menyusun bisnis
recovery strategi, memperhitungkan cash management, menganalisis ketersediaan sumber daya yang ada, dan sebagainya. Selanjutnya adalah melakukan analisis manfaat dan biaya atau cost-benefit analysis. Tahap ini seperti melakukan analisis kelayakan bisnis, yaitu memperhitungkan seberapa besar biaya yang akan kita keluarkan dan seberapa besar manfaat yang akan kita terima. Dengan demikian, perlakuan risiko yang memiliki rasio cost-benefit yang paling besar adalah yang paling layak diimplementasikan. Dan yang terakhir adalah penerapan rencana perlakuan risiko. Pada tahap ini, kita akan mengimplementasikan rencana perlakuan risiko yang telah kita pilih dan kita tentukan sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu mendokumentasikan proses perlakuan risikonya ya, agar efektivitas penerapannya dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala. Setelah melaksanakan semua tahapannya, kita perlu kembali menghitung tingkat eksposur risiko setelah diberikan perlakuan tersebut, sehingga kita dapat membandingkan apakah tingkat eksposur risiko setelah diberikan perlakuan sudah masuk ke dalam selera risiko dan dapat diterima organisasi atau belum. Apabila masih berada di atas tingkat selera risiko, maka mungkin saja mitigasi tambahan lainnya perlu diberikan. Baik risiko tersebut sudah dapat diterima atau belum, jangan lupa untuk selalu mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan hasilnya kepada pemangku kepentingan yang relevan dan juga mendokumentasikan prosesnya, serta pantau efektivitas penerapannya. Dengan begitu, kita juga dapat melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Proses pemantauan dan tinjauan merupakan proses penunjang yang perlu dilakukan pada setiap tahapan proses manajemen risiko lainnya. Tujuan pemantauan dan tinjauan adalah untuk memastikan serta meningkatkan mutu dan efektivitas desain, implementasi, dan hasil keluaran proses. Hasil dari pemantauan dan tinjauan ini sebaiknya disertakan di seluruh aktivitas manajemen, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi. Secara sederhana, proses pemantauan lebih terfokus pada bagaimana pelaksanaan proses manajemen risiko, seperti bagaimana kita dapat memastikan bahwa proses identifikasi risiko dapat berjalan sesuai jadwalnya, sedangkan proses tinjauan mengandung suatu makna tersendiri, yaitu mengikutsertakan evaluasi, seperti apakah proses perlakuan risiko sudah berjalan dengan efektif, apakah jenis perlakuannya sudah tepat, dan sebagainya. Pelaksanaan pemantauan dan tinjauan biasanya dilakukan dengan pendekatan tone of the talk. Dalam konteks di Indonesia, direksi dan dewan komisaris sangat berperan dalam menciptakan situasi yang kondusif untuk penerapan sistem manajemen risiko. Direksi bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan operasi perusahaan, sedangkan dewan komisaris adalah penanggung jawab utama dalam pelaksanaan pemantauan dan tinjauan terhadap seluruh operasi. Direksi dan Dewan Komisaris biasanya akan melakukan pemantauan terhadap seluruh kinerja proses manajemen risiko perusahaan, termasuk kepatuhan, keefektifan, dan perubahan lingkungan yang terjadi. Dalam penerapannya, efektivitas proses pemantauan dan tinjauan ini juga perlu dinilai dan ditingkatkan secara terus-menerus. Berikut merupakan daftar pertanyaan yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas proses pemantauan dan tinjauan proses manajemen risiko. Antara lain, 1. Apakah seluruh risiko yang dapat menimbulkan efek yang signifikan pada sasaran organisasi telah dipertimbangkan dan diidentifikasi? 2. Apa saja perubahan yang terjadi pada organisasi, struktur, teknologi, dan proses bisnis yang berpengaruh pada organisasi? Apa saja efek yang ditimbulkan karena perubahan tersebut? Dan yang terakhir, apakah seluruh kelemahan pengendalian yang teridentifikasi telah ditangani dengan semestinya? Apakah perlu dilakukan perubahan pengendalian risiko? Nah, setelah Anda memahami proses pemantauan, kita akan masuk ke dalam tahapan terakhir dari proses manajemen risiko, yaitu pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan.
Clue pada komponen proses ini adalah proses dan hasil keluaran manajemen risiko perlu untuk didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai. Aktivitas pencatatan dan pelaporan ini bertujuan antara lain untuk mengkomunikasikan aktivitas dan hasil keluaran dari manajemen risiko ke seluruh organisasi, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan aktivitas manajemen risiko, serta membantu interaksi antara pemangku kepentingan, termasuk para pihak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk manajemen risiko. Lalu, bagaimanakah mekanisme pencatatan dan pelaporan yang ideal? Pencatatan rutin yang dilakukan organisasi biasanya berbasis pencatatan rencana versus aktual. Selain itu, proses pencatatan juga dapat fokus kepada dua hal berikut. 1. Pemantauan terhadap potensi terjadinya risiko yang menjadi dasar keputusan pelaksanaan perlakuan risiko untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko. Dan 2. Peninjauan terhadap risiko yang terjadi karena tidak terpantau atau tidak teridentifikasi sebelumnya. Berbeda dengan mekanisme pencatatan, pelaporan biasanya dilakukan secara rutin untuk memberikan informasi mengenai proses manajemen risiko kepada pihak yang terkait yang biasanya meliputi hal-hal berikut. 1. Proses komunikasi dan konsultasi yang mencakup daftar pemangku kepentingan dan kepentingannya, laporan hasil analisis pemangku kepentingan dan stakeholder analysis, dan laporan rencana proses komunikasi dan konsultasi. 2. Proses penilaian risiko yang mencakup daftar risiko berdasarkan hasil identifikasi risiko, laporan proses pelaksanaan analisis dan evaluasi risiko, daftar peringkat risiko, pengelompokan risiko, dan profil risiko, daftar prioritas risiko yang perlu mendapatkan perlakuan, serta laporan hasil pemutakhiran daftar risiko. 3. Proses perlakuan risiko yang meliputi rincian perencana perlakuan risiko dan laporan hasil pemantauan pelaksanaan perlakuan risiko. 4. Proses pemantauan dan tinjauan yang mencakup laporan hasil pemantauan oleh pelaksana dan atasan dan laporan hasil audit oleh pihak ketiga, auditor internal maupun eksternal. Selain mendokumentasikan proses manajemen risiko di atas, hal-hal yang terkait kemungkinan kejadian risiko juga perlu didokumentasikan. Antara lain, daftar uraian lengkap mengenai risiko yang terjadi, laporan hasil analisis penyebab terjadinya risiko, serta laporan tindak lanjut atau upaya pencegahan terjadinya kesalahan serupa. Pada bacaan ini, Anda akan mempelajari contoh penerapan dari setiap tahapan proses manajemen risiko melalui studi kasus yang ada. Sekilas organisasi. Bayangkan Anda adalah seorang pemimpin risiko di suatu perusahaan yang bergerak di produksi makanan dalam kemasan. Perusahaan ini bernama PT Dan Food dan memiliki berbagai lini produk antara lain mie instan, kecap, bumbu dapur, biskuit, dan sereal. PT Dan Food telah berdiri sejak tahun 1980 dan telah menjadi market leader di Indonesia. PT Dan Food saat ini memiliki visi untuk dapat menjadi market leader di Asia Tenggara dan mulai memperluas usahanya di negara Thailand, Vietnam, dan Filipina. Visi 3 tahun ke depan. Dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, PT Dan Food berencana membuka pabrik di Thailand dengan perkiraan biaya sebesar 100 miliar rupiah dan menargetkan dapat memperoleh 10% pangsa pasar di Thailand setelah 2 tahun mulai beroperasi di sana. Kondisi persaingan makanan dalam kemasan di Thailand cukup ketat, di mana terdapat 2 perusahaan besar yang menguasai hampir 70% pangsa pasar di Thailand, yaitu PT Tang Food dan PT Ning Food. Tantangan. PT Dan Food mengalami berbagai macam tantangan dalam upaya membuka pabrik serta meraih pangsa pasar di Thailand. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah peraturan hukum di Thailand terkait dengan biaya upah buruh, perpajakan, aturan investasi warga asing, dan lain sebagainya. Yang kedua, PT Dan Food juga memperoleh tantangan dari segi karakteristik warga Thailand yang cukup berbeda dengan warga Indonesia, terutama mengenai selera dan jenis makanan yang dimiliki.
Warga Thailand lebih menyukai makanan yang rasanya kuat menggunakan rempah-rempah khas Thailand. Instruksi kerja. Berdasarkan tujuan dan konteks yang dimiliki oleh PT Danfood tersebut, buatlah sebuah laporan profil risiko yang berisi seluruh hasil keluaran dari proses manajemen risiko yang meliputi 1. Penetapan ruang lingkup konteks dan kriteria. 2. Identifikasi risiko. 3. Analisis risiko. 4. Evaluasi risiko. 5. Perlakuan risiko. 6. Komunikasi dan konsultasi. Dan 7. Pemantauan serta tinjauan. Jawaban akan sangat bervariasi tergantung pada analisis yang Anda lakukan. Pada contoh ini, kami memberikan contoh jawaban berdasarkan hasil analisis dan konteks yang telah diberikan. 1. Penentuan ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Pada tahapan ini, Anda perlu mempertegas kembali tujuan dari PT Danfood serta membuat kriteria risiko bagi PT Danfood. Yang pertama adalah sasaran. Sasaran PT Danfood adalah membangun pabrik di Thailand pada 1 tahun ke depan dengan target biaya investasi 100 miliar rupiah dan meraih 10% pangsa pasar di Thailand 2 tahun kemudian. Kriteria risiko. Sebelum menentukan kriteria risiko, Anda perlu mendefinisikan lebih dahulu tabel kriteria pemeringkatan kemungkinan dan dampaknya. Pada contoh jawaban ini akan digunakan skala pemeringkatan 1-5. Berikut merupakan tabel kriteria kemungkinan dan dampaknya. Setelah membuat tabel kriteria kemungkinan dan dampak, Anda dapat menentukan selera risiko yang masih mau diambil oleh PT Danfood. Dalam hal ini, selera risiko yang dimiliki PT Danfood adalah mengambil risiko-risiko dengan tingkat kemungkinan sedang dan dampak sedang, atau kalau dalam matriks bisa kita hitung sebagai matriks 3 dikali 3. 2. Identifikasi risiko. Pada tahapan ini, Anda mengidentifikasi peristiwa risiko apa saja yang dapat menyebabkan PT Danfood tidak berhasil mencapai sasarannya. Selain peristiwa risiko, pada tahap ini juga perlu dianalisis penyebab dan dampak dari terjadinya risiko tersebut. Berikut adalah hasil identifikasi risiko yang dilakukan. Yang ketiga, analisis risiko. Pada tahapan ini, Anda menentukan besarnya tingkat kemungkinan dan dampak dari masing-masing risiko teridentifikasi. Hasil analisis risiko adalah sebagai berikut. 4. Evaluasi risiko. Pada tahapan ini, Anda harus membandingkan tingkat eksposur yang diperoleh pada proses analisis risiko dengan tingkat selera risiko yang dimiliki PT Danfood. Pada kasus ini, ingat ya, tingkat selera PT Danfood adalah menerima risiko dengan tingkat kemungkinan sedang dan dampak sedang, atau dengan matriks 3x3. Untuk risiko pertama, risiko kesalahan perkiraan biaya perizinan dan buruh pabrik di Thailand memiliki matriks 4x5, sehingga melebihi selera risiko. Untuk risiko kedua, risiko selera warga Thailand yang tidak cocok dengan produk dari PT Danfood memiliki matriks 3x4, di mana tingkat kemungkinannya melebihi tingkat selera risiko. Setelah proses membandingkan tersebut, Anda perlu menentukan opsi perlakuan yang akan dipilih. Apakah menolak, menerima, menurunkan, atau berbagi risiko. Perlu dipahami bahwa menolak risiko berarti Anda meniadakan proses bisnis yang terkait, dan menerima risiko berarti Anda hanya perlu melakukan kontrol bagi risiko yang telah berada di dalam tingkat selera risiko. Dengan demikian, dalam kasus ini, opsi yang dapat dipilih adalah antara menurunkan risiko atau berbagi risiko. Hasil keluaran dari proses evaluasi risiko ini adalah keputusan bahwa risiko pertama dan kedua sama-sama akan diberikan opsi turunkan risiko atau mitigasi risiko. 5. Perlakuan risiko. Opsi yang dipilih terhadap dua buah risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya adalah turunkan risiko,
atau mitigasi risiko. Dengan demikian, tindakan perlakuan risiko yang diberikan adalah bentuk upaya untuk menurunkan tingkat dampak maupun tingkat kemungkinan yang ada untuk masing-masing risiko. Berikut rencana perlakuan untuk masing-masing risiko tersebut. 6. Komunikasi dan konsultasi. Pada tahapan ini, Anda dapat menggunakan RACI Matrix untuk menentukan para pemangku kepentingan yang relevan terhadap pengelolaan risiko berikut masing-masing perannya. RACI Matrix untuk contoh kasus PT Danfood adalah sebagai berikut. Tujuh, pemantauan dan tinjauan. Pada proses ini, perlu ditentukan bentuk pemantauan dan tinjauan yang akan dilakukan, beserta penanggung jawab dan frekuensi dilakukannya pemantauan tersebut. Rencana pemantauan dan tinjauan yang diusulkan adalah sebagai berikut. Kesimpulannya, melalui proses manajemen risiko yang dilakukan, Anda akan memperoleh sebuah laporan profil risiko atau risk register yang berisi seluruh informasi-informasi yang telah Anda isi sebelumnya. Pada laporan profil risiko ini, Anda akan memahami risiko-risiko apa saja yang sedang dihadapi beserta cara penanganannya, cara pemantauannya, dan tinjauannya, serta alur komunikasi dan konsultasi yang dilakukan selama proses penanganan risiko yang ada. Pada akhirnya, seluruh informasi ini akan dicatat dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan risiko.